Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 di sini akan menjelaskan beberapa metode pembelajaran untuk anak usia dini. Oke, langsung saja. Yang pertama di sini ada metode bermain. Kalau dipikir-pikir, anak usia dini itu nggak jauh dari kata bermain. Anak usia dini itu sangat menyukai bermain. Kenapa? Karena prinsip dasar anak usia dini itu adalah bermain. Konsep belajarnya saja bermain sambil belajar, bukan belajar sambil bermain. Jadi metode bermain ini wajib banget diterapin oleh guru kepada peserta didik di sini, karena metode bermain ini itu memberikan kesempatan kepada anak untuk mempelajari sesuatu, langsung merasakannya gitu, mempelajari sesuatu itu dengan langsung merasakannya. Untuk itu metode bermain ini sangat penting diterapkan karena tidak hanya menyenangkan tapi juga banyak manfaatnya. Di antara manfaatnya itu yang pertama di sini ada manfaat motorik. Jadi manfaat motorik ini adalah manfaat yang berhubungan dengan kemampuan fisik anak. Jadi dengan bermain anak bisa melatih dan mengembangkan kemampuan motorik halus ataupun motorik kasarnya. Kemudian yang kedua di sini ada manfaat afeksi. Jadi manfaat afeksi ini adalah manfaat yang berhubungan dengan perkembangan psikologis anak. Jadi dengan bermain anak bisa mengembangkan karakternya, anak bisa mengembangkan instingnya, nalurinya, dan kepribadiannya. Kemudian yang ketiga di sini ada manfaat kognitif. Manfaat kognitif ini adalah manfaat yang berhubungan dengan kemampuan nalar. Jadi dengan bermain anak bisa mengembangkan pengetahuannya dan cara berpikirnya terhadap sesuatu gitu. Kemudian selanjutnya di sini ada manfaat keseimbangan. Dalam bermain anak tentu saja akan menemukan banyak hal, baik itu hal positif ataupun negatif. Jadi dengan bermain anak dilatih untuk bisa memilih mana hal yang baik dan mana yang tidak baik gitu. Selanjutnya di sini ada kelebihan dan kekurangan dari metode bermain ini. Yang pertama di sini ada kelebihannya. Kelebihannya itu sesuai dengan tahap perkembangan anak yang membutuhkan wahana dalam mengembangkan semua aspek perkembangan. Jadi metode ini udah sesuai banget sama tahap perkembangan anak, karena dengan bermain anak bisa mengembangkan banyak aspek gitu, banyak aspek perkembangan dalam diri anak itu, baik itu aspek kognitifnya, aspek motoriknya ataupun emosionalnya gitu. Terus yang kedua di sini ada dapat mendorong minat anak untuk belajar. Ya, karena kita tahu bermain itu adalah menyenangkan. Jadi dengan bermain minat anak bisa terdorong, anak bisa termotivasi untuk terus belajar tentang sesuatu tersebut gitu. Nah, di samping ada kelebihan kan metode bermain juga mempunyai kelemahan. Jadi yang pertama di sini metode kelemahannya yaitu apabila metode ini dilakukan tanpa persiapan yang matang, maka ada kemungkinan gitu tujuan-tujuan pembelajaran yang akan dicapai itu tidak maksimal gitu. Jadi sebelum kegiatan ini dilaksanakan gitu harus dipersiapkan dengan matang, baik itu dari tempatnya, langkah-langkah atau aturan cara bermainnya, terus dari alat-alat yang dibutuhkan sampai waktunya gitu, waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini. Jadi semuanya harus dipersiapkan secara matang gitu agar bisa mencapai tujuan dengan maksimal gitu, tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua di sini, apabila guru tidak menyediakan media pembelajaran maka tujuan pembelajaran akan sulit tercapai. Nah, ini nyambung sama yang pertama tadi ya. Jadi agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara maksimal, maka guru di sini harus mempersiapkan sesuatu dengan maksimal dan matang gitu. Jadi semuanya harus dipersiapkan secara matang-matang sebelum dilaksanakannya kegiatan tersebut begitu. Nah, metode selanjutnya di sini ada metode eksperimen ya. Metode eksperimen ini adalah metode yang memberikan pengalaman kepada anak, di mana anak itu memberikan perlakuan terhadap sesuatu dan mengamati akibatnya. Jadi di sini anak itu diberikan kesempatan untuk melakukan percobaan sendiri gitu. Banyak sekali macam-macam percobaan yang bisa dilakukan oleh anak gitu. Ada
misalnya mencampurkan warna dari mencampurkan warna-warna primer sehingga menghasilkan warna sekunder. Di sini anak akan melakukan percobaan sekaligus mengamati bagaimana hasil percobaannya tersebut gitu, dan masih banyak lagi percobaan-percobaan lain. Metode eksperimen ini sangat penting diterapkan kepada anak usia dini. Kenapa? Karena selain membuat anak lebih mudah paham gitu, juga bisa membuat ingatan anak itu lebih tertanam dan gak mudah lupa gitu. Ada metode yang gak bisa maksimal tanpa dilanjutkan dengan eksperimen ini. Nanti ada namanya metode demonstrasi. Itu metode belajar yang yang memanfaatkan perbuatan, pendengaran, penglihatan di sini untuk meniru. Jadi tanpa eksperimen, tanpa actionnya, jadi metode ini nggak akan maksimal gitu. Kemudian di sini ada kelebihan dan kelemahan metode eksperimen ini. Jadi kelebihan yang pertama di sini itu anak bisa belajar sains dengan menyenangkan. Ya, karena dengan eksperimen anak itu bisa melakukan percobaan dengan menyenangkan gitu. Terus yang kedua di sini mampu mengembangkan kemampuan anak dalam berpikir secara ilmiah. Itu saja melakukan eksperimen, melakukan percobaan-percobaan baru, anak kayak dituntut untuk berpikir lebih gitu. Jadi ya, selain menyenangkan juga mampu mengembangkan ya kemampuan berpikir anak gitu. Terus di sini ada kelemahannya itu banyak sekali atau tidak sedikit lembaga yang keterbatasan media dalam melakukan berbagai eksperimen. Jadi kendalanya ini keterbatasan media yang dilakukan untuk melaksanakan eksperimen ini gitu. Selanjutnya, saya di sini akan menyampaikan metode karya wisata dan metode demonstrasi. Di sini tuh apa karya wisata itu? Karya wisata adalah salah satu metode pembelajaran yang cocok diterapkan dalam guru pembelajaran di taman kanak-kanak. Nah, apa itu karya wisata? Kayak gimana sih karya wisata itu? Karya wisata itu misalnya kita sebagai guru, peran kita sebagai guru itu, anak-anak pasti kan akan merasa bosan di dalam kelas, tidak hanya dia ingin main di dalam saja kan, sama sih kayak kita kalau tidak keluar nggak mungkin kita akan betah kan. Nah, di sana juga peran kita sebagai guru, kita harus mengajak anak-anak untuk berkarya wisata di luar sekolah. Misalnya kita ajak mereka ke kebun binatang atau kebun-kebun lainnya yang ada di tempat yang tertentu. Nah, kegiatan karya wisata ini melibatkan anak mempunyai rasa ingin tahu. Nah, selain mereka dapat liburan, dapat mengetahui, mereka juga mempunyai rasa ingin tahu. Ini apa sih? Ini hewan apa sih namanya ini? Kan mereka pasti nanyanya ke guru dan mereka mempunyai rasa ingin tahu yang lebih besar. Nah, tujuan karya wisata ini yang dilakukan adalah agar anak mendapatkan pengalaman langsung tentang sesuatu yang mereka pelajari. Tujuan karya wisata. Nah, mereka ini agar dapat menangkap langsung ya apa itu hewan ini, apa nama, misalkan gajah, makannya apa? Misalnya gajah makannya apa? Makannya rumput, gini gini gini. Nah, begitu. Nah, kemudian fungsi metode karya wisata ini adalah kegiatan yang menghilangkan kejenuhan peserta didik dalam pembelajaran. Nah, di sini selain untuk peran guru, nggak harus kita belajar di dalam kelas. Yang namanya anak-anak, nggak mungkin kita tetap belajar di dalam kelas karena anak-anak akan mengalami kejenuhan atau kebosanan di dalam kelas. Ajaklah anak-anak keluar untuk berrekreasi atau berkarya wisata di luar sekolah. Misalnya kita ajak ke kebun binatang, kayak contoh seperti tadi itu. Nah, di sini juga ada manfaat dari metode karya wisata itu. Nah, manfaat metodenya yaitu karya wisata bagi anak dapat digunakan untuk merangsang minat mereka terhadap sesuatu yang memperluas informasi yang telah diperoleh di kelas. Nah, jadi mereka itu akan lebih luas pengetahuannya. Metodenya yaitu karya wisata bagi anak dapat digunakan untuk merangsang minat mereka terhadap sesuatu yang memperluas informasi yang telah diperoleh di kelas. Nah, jadi mereka itu akan lebih luas pengetahuannya setelah kita ajak ke kebun binatang seperti karya wisata lainnya.
Nah, di sini juga ada metode demonstrasi. Apa itu metode demonstrasi? Metode demonstrasi itu adalah suatu strategi pengembangan dengan cara memberikan pengalaman belajar melalui pembuatan, melihat, meniru pekerjaan yang didemonstrasikan. Nah, misalkan apa itu seperti apa? Misalnya kita nih bercocok tanam di depan halaman sekolah nih. Nah, dia melihatlah anak itu, kemudian dia meniru cara kita untuk menanam pohon atau bunga tersebut. Di sini kan ada dibilang melihat meniru pekerjaan yang didemonstrasikan. Nah, kemudian tujuan demonstrasi adalah peniruan terhadap model yang dapat dilakukan dan memberikan pengalaman belajar melalui penglihatan dan pendengaran. Nah, peniruan terhadap model yang dapat dilakukan dan memberikan pengalaman belajar melalui penglihatan dan pendengaran. Nah, kayak gimana sih maksudnya tujuan demonstrasi? Ada peniruan terhadap meniru ya meniru yang dilakukan memberikan pengalaman seperti apa gitu, pengalaman melalui penglihatan dia dan pendengarannya. Kemudian kelebihan metode demonstrasi ini pertama membantu anak memahami dengan jelas, kemudian kedua memudahkan berbagai jenis penjelasan, yang ketiga beberapa soal yang dimengerti dapat ditanyakan, yang keempat perhatian anak dapat lebih dipusatkan, yang kelima itu kesalahan-kesalahan terjadi hasil penjelasan dapat diperbaiki. Kemudian kelemahan metode demonstrasi ini adalah anak didik kadang sukar melihat dengan jelas ya atau peristiwa yang ditunjukkan karena jumlah anak yang sangat banyak dan tidak semua benda dapat didemonstrasikan. Terus kemudian sukar dimengerti apabila didemonstrasi oleh guru yang kurang menguasai apa yang didemonstrasikan. Kemudian apabila tidak dilanjutkan dengan eksperimen akan kemungkinan anak menjadi lupa atau gimana lah gitu ya, pelupa lah kalau kita tidak menggunakan dengan eksperimen ya, percobaan, anak akan cepat lupa. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi. Di sini saya akan menjelaskan metode tanya jawab dan bercakap-cakap. Yang pertama saya akan menjelaskan metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah cara penyajian pembelajaran untuk memulai proses interaksi antara siswa dan guru untuk memperoleh materi yang akan diajarkan kepada peserta didik. Kelebihan dari metode tanya jawab: pertanyaan dapat menarik dan memuaskan perhatian siswa agar tidak cepat bosan pada saat diberi penjelasan. Dan yang kedua, merangsang siswa untuk melatih dan mengembangkan daya pikir. Maksudnya di sini peserta didik harus melatih kecerdasan pola pikir dan memberikan pertanyaan dan menyampaikan saran kepada guru. Selanjutnya, kekurangan dari metode tanya jawab. Di sini terdapat beberapa kekurangan, yakni siswa merasa takut apalagi jika guru dapat mendorong siswa untuk berani dengan menciptakan suasana yang tidak tegang melainkan akrab, supaya anak didik tidak merasa grogi atau takut untuk menyampaikan apa yang belum dipahami. Selanjutnya yakni metode bercakap-cakap. Dalam mengembangkan metode pembelajaran pada anak, dalam metode bercakap-cakap, dalam memberikan pertanyaan kepada anak didik, guru sebagai peserta, artinya guru lebih banyak memberikan penjelasan kepada anak didik. Manfaat dari metode bercakap-cakap yakni meningkatkan keberanian anak untuk menyatakan secara lisan apa yang harus dilakukan diri sendiri.
Selanjutnya, tujuan dari metode bercakap-cakap, yakni melatih daya tangkap anak, menambah pengetahuan dan pengalaman anak didik. Selanjutnya, memberikan rangsangan pada anak didik. Saya akan menjelaskan materi saya, yaitu bercerita dan sosiodrama. Cerita adalah salah satu cara untuk menarik perhatian anak. Dalam bercerita, kita harus menceritakan cerita yang disukai anak. Misalnya cerita mengenai dunia binatang. Contohnya seperti serigala dan 7 anak kambing, dan buaya dan si kancil. Dalam bercerita, ada pun hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu isi cerita terkait dengan dunia kehidupan anak. Kegiatan bercerita diusahakan dapat memberikan rasa gembira, lucu, dan mengasihkan untuk anak. Kegiatan bercerita juga harus diusahakan menjadi pengalaman baik bagi anak usia dini. Adapun langkah-langkah dalam melakukan bercerita. Pertama, menentukan tujuan dan tema bercerita. Kita harus menyiapkan tema yang akan kita ceritakan kepada anak, dan menetapkan bentuk cerita yang dipilih. Misalkan bercerita dengan membacakan cerita dalam buku cerita secara langsung, dan menyediakan bahan-bahan untuk melakukan bercerita. Misalnya dengan bercerita tentang serigala dan 7 anak kambing, kita harus menyediakan gambar serigala dan 7 anak kambing dan induknya. Adapun kelebihan dalam metode bercerita, kelebihannya dapat meningkatkan motivasi anak untuk belajar, karena anak sangat senang dalam mendengarkan cerita, apalagi mendengarkan cerita tentang dunia binatang. Adapun kelemahannya, dalam pembelajaran ini biasanya guru lebih dominan dalam melakukan bercerita. Yang selanjutnya yaitu metode sosiodrama. Metode sosiodrama adalah permainan yang dilakukan oleh anak didik tentang satu situasi. Kegiatan tersebut biasanya tanpa dipersiapkan atau dilatih terlebih dahulu, dan anak bisa melakukannya secara langsung. Adapun kelebihan dan kekurangan sosiodrama. Pertama, kelebihannya, siswa melatih dirinya untuk melatih, memahami, dan mengikat isi bahan yang akan didramakan. Anak harus dapat mengerti apa yang akan didramakan oleh mereka. Kelemahannya, sebagian besar anak yang tidak ikut drama, mereka menjadi kurang kreatif. Mereka yang tidak mengikuti drama itu tidak bisa mengerti apa yang mereka dramakannya secara langsung. Lalu saya akan menjelaskan metode pemberian tugas proyek dalam pengajaran beregu dalam pembelajaran matematika. Pengertian metode pemberian tugas dan proyek pemberian tugas. Metode pemberian tugas dapat diartikan sebagai suatu format yang ditandai dengan adanya suatu tugas atau lebih tugas yang diberikan oleh guru, di mana tugas-tugas tersebut dilakukan secara perorangan atau saudara kelompok sesuai dengan perintahnya. Sedangkan pembelajaran berbasis proyek adalah
sebuah model atau pendekatan pembelajaran yang inovatif dan menekankan belajar kontekstual melalui kegiatan-kegiatan yang kompleks. Manfaatnya membantu guru dalam mengembangkan kompetensi dalam pembelajaran matematika untuk meningkatkan CSBA. Yang kedua, memberikan inovasi-inovasi agar terciptanya proses pembelajaran yang kreatif dan efektif. Kelebihan dan kelemahan metode pemberian tugas. Yang pertama, kelebihan. Kelebihan yang pertama ini adalah relevan dan prinsip CSBA. Yang kedua, merangsang siswa belajar lebih baik dengan guru maupun pada saat jauh dari guru dalam sekolah. Mengembangkan kemandirian pada siswa. Yang kedua, kelemahannya. Kelemahannya itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, memerlukan pengawasan yang ketat baik oleh guru maupun oleh orang tua. Yang kedua, sukar menetapkan apakah tugas dikerjakan oleh siswa sendiri atau bantuan dari orang lain. Yang ketiga, banyak kecenderungan untuk mencontohkan dengan teman-teman. Yang kelebihan dan kekurangan proyek pemberian tugas. Ya, dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, meningkatkan motivasi siswa. Di sini dalam pemberian pembelajaran per proyek matematika ini dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar lebih tekun lagi dibandingkan dengan pembelajaran kurikulum. Di sini siswa lebih banyak bermain. Yang kedua, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Di sini anak-anak dapat memecahkan masalah dengan sendirinya dengan teman kelompoknya, berbagi dengan teman kelompoknya. Di sini yang ketiga, meningkatkan kolaborasi. Nah, itu tadi penjelasan beberapa metode pembelajaran untuk anak usia dini. Dari sini kita tahu bahwa metode ini, setiap metode mempunyai kelebihan dan kelemahan. Jadi sini tugasnya guru buat menerapkan metode ini dengan sebaik mungkin, dengan semaksimal mungkin agar bisa mencapai tujuan pembelajaran yang maksimal tentu saja. Jadi intinya di sini setiap pembelajaran itu membutuhkan metode pembelajaran. Nah, itu aja. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.